jelas sekarang. Nah, Ya, ini ada. Pak, rekor di Panin juga yang daftar acara webinar kami paling banyak ini gara-gara Pak Sandi, Pak. Serius. Iya. Thank you, thank you. Sekarang saya minta perwakilan dari Investor Akademi Indonesia, Pak Andre Lukito, untuk memperkenalkan diri ya. Oke, selamat malam Pak Sandiaga Uno. Terima kasih banyak Pak sudah mau hadir Pak. Malam, Kebetulan Pak Andre. iya malam Pak. Saya kebetulan juga seorang investor dan yang kebetulan juga salah satu founder dari Investor Akademi Indonesia tentang komunitas investor juga Pak. Saya udah ngajak-ngajak juga nih teman-teman banyak yang ikutan gara-gara pengen ketemu sama Pak Sandiaga Uno langsung nih kesempatan Pak. Pengen bertanya langsung juga katanya. Silakan Pak Andre. Terima kasih banyak nih Pak sudah mau sharing-sharing juga. Dimohonkan izin nanti juga saya akan bertanya ke Pak Sandiaga Uno ya Pak. Boleh banget. Thank you Dan banyak, juga saya ingin mengajak semua attendees untuk menyiapkan pertanyaan dan saya akan usahakan mencoba sharing dari pengalaman yang saya miliki di dunia investasi. Terima kasih Pak Andre. Sekarang saya perkenalkan ini wasitnya di bursa, Bapak Reza Sadat Sahmeni, Kepala Kantor Perwakilan IDX Jawa Barat. Silakan Pak Reza. Ya, baik. Makasih JPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sandi yang kami hormati, terima kasih banyak malam ini berkenan bergabung bersama-sama dengan kami, Pak. Saya sebetulnya pengagum Pak Sandi ini dari dulu nih, Pak. Saya kebetulan juga di HIPMI juga, Pak Sandi. Jadi kebetulan dulu di BPD HIPMI Sumatera Barat waktu itu dengan Bang Bukhari Bakter, Bang Ai, kemudian Yulia Andre Darwis, waktu itu kita satu pengurusan. Kebetulan saya waktu itu ketua 2 di BPD HIPMI Sumatera Barat waktu itu Pak Sandi, di zamannya Bang Ai ya, Bukhari Bakter. Oh, Pak Bukhari. Kemudian ya alhamdulillah juga jumlah investor di Indonesia juga selama pandemi ini justru tumbuh juga cukup baik ya Pak Sandi. Jumlah investor kita di tahun ini year to date-nya itu tumbuh 219.318 investor ya. Dalam masa pandemi ini, contoh katakanlah di Jawa Barat Pak Sandi, jika di 2017 itu rata-rata per bulannya itu tumbuh 1.200 investor baru, tapi di 2020 ini itu rata-rata per bulan sudah 4.100 investor baru. Mudah-mudahan kita juga bisa mengedukasi para investor kita untuk bisa menjadi investor-investor cerdas pasar modal, bisa menganalisa dengan baik, kita bisa memperoleh keuntungan tentunya di pasar modal Indonesia. Alhamdulillah dukungan dari SBM ITB juga luar biasa Pak Sandi. Bagaimana kita menumbuhkan dari sisi demand ya untuk juga masyarakat pada saat nanti sisi supply-nya perusahaan-perusahaan mungkin yang butuh dana bisa keserap ya Pak pada saat menerbitkan surat-surat berharga. Dan tahun lalu memang Bursa juga sudah menerbitkan papan akselerasi untuk juga membuka UKM-UKM juga untuk bisa melantai di bursa. Mudah-mudahan dengan tumbuhnya jumlah investor ini juga akan memberikan kesempatan juga yang lebih besar untuk UKM-UKM juga bisa nanti mencari pendanaan di pasar modal. Nah, mudah-mudahan nanti mohon arahan dari Pak Sandi juga bagaimana ke depannya pasar modal kita bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia ya, baik itu oleh termasuk juga UKM-UKM kita maupun juga masyarakat kita yang berinvestasi di pasar modal mungkin. Demikian mungkin Pak Sandi, mohon arahan Pak Sandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza. Kebetulan saya juga ada kegiatan rutin dengan BI besok dengan Pak Ahmad Dirgantara dari Kepala IDX Incubator Program. Jadi senang banget nih hari ini ketemu Kang Reza dan harapan kita juga nanti terus kita tingkatkan dengan Bursa Efek Indonesia dan juga jumlah UMKM yang bisa mengakses pendanaan di pasar modal. Terima kasih Kang Reza, hatur nuhun pisan. Pak Sandi, saya ada 2 pertanyaan. Apakah saya tanya sekaligus atau satu-satu, Pak? Kira-kira? Bebas saja, Pak Donald. Bebas, Pak ya. Oke, Pak. Ini, Pak, pertama ini saya senang sekali gitu ngelihat Pak Sandiaga Uno dengan saratoganya, ya. Saya juga sebagai dosen pingin kayaknya jadi orang terkaya kayak Pak Sandi gitu, Pak. Jadi pingin belajar ini gimana caranya dosen tuh bisa bikin kayak saratoga gimana, Pak ya?
Boleh cerita nggak Pak, apa namanya, sejarahnya atau mungkin key success factor gitu ya, apa yang perlu disiapkan, apa yang harus dilakukan kira-kira sehingga bisa bikin seperti Saratoga-nya Bapak nih Pak? Ya, pertama-tama terima kasih semuanya sudah ngundang, dan Pak Donald, pengalaman saya ya, sebetulnya saya kan ini jadi pengusaha kecelakaan, Pak. Saya nggak pernah punya visioning atau punya kesempatan untuk vision sesuatu seperti Saratoga waktu saya memulai. Saya ini hobinya baca, Pak. Jadi memang kalau di sekolah itu saya cukup rajin gitu. Tapi memang saya nggak pernah bercita-cita menjadi pengusaha, Pak. Saya awalnya kan karyawan. Saya investment manager, saya di dealing room dulunya. Saya mengelola investasi untuk orang lain gitu loh. Tapi krisis tahun 97 saya di PHK, akhirnya saya terpaksa memulai usaha sendiri dari usaha kecil, malah usaha mikro ya. Kami kan dulu di konsultan keuangan, jadi kami memberi advice kepada perusahaan-perusahaan yang waktu itu melakukan restrukturisasi. Alhamdulillah sedikit demi sedikit jatuh bangun usaha tersebut bertransformasi menjadi usaha berbasis investasi dengan fokus di private equity. Dan Saratoga sendiri, bisnis modelnya itu juga banyak banget yang berbasis trial dan error. Karena waktu kami memulai itu, keyakinan kami satu, bahwa di tengah krisis keuangan Asia waktu itu, Indonesia yang diterpa krisis maha dahsyat, kalau sekarang ini minus 5,32, pada saat itu di tahun 98 kita minusnya 13% ekonomi kita. Kita memiliki keyakinan bahwa jika kita berhati-hati memilih investasi, banyak sekali perusahaan di tengah krisis ini yang masih memiliki potensi. Dan akhirnya kami meyakinkan para pemodal-pemodal luar negeri dan dalam negeri waktu itu untuk mempercayai pengelolaan dananya kepada kami, dan kami memulai berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek, tapi pada saat itu mengalami kesulitan. Jadi tema pertama yang kami kembangkan sumber daya alam, karena kita yakin Indonesia diberikan karunia begitu besar ya sumber daya alam, tapi pada saat itu perusahaan-perusahaan sumber daya alam jeblok semua. Nah, kami mulai berinvestasi dan mulai melakukan diversifikasi di sumber daya alam dari minyak dan gas bumi, batu bara. Salah satunya Adaro waktu itu. Terus kita juga mulai masuk ke beberapa sektor-sektor yang berkaitan dengan, intinya waktu itu konsepnya revenue-nya US dollar, cost-nya rupiah. Itu semua industri yang berbasis revenue dollar, cost-nya rupiah, kami waktu itu kejar investasinya. Ya, jadi kita lihat waktu itu di 3-4 tahun pertama, alhamdulillah kita bisa membangun beberapa portfolio di bidang sumber daya alam. Tapi tema itu terus berubah sesuai dengan evolusi dari perkembangan ekonomi Indonesia pasca krisis tahun 97-98. Sektor yang juga akan berkembang adalah sektor infrastruktur. Nah, yang paling waktu itu kita incer adalah telco. Dan itu ada 3 telco, tiga perusahaan telco itu in play pada saat itu. Mulai dari Telkomsel, Indosat, dan Excelcom. Telkomsel waktu itu baru saja dalam proses menjual 35% saham yang dimiliki oleh Belanda ke pihak lain. Singkat cerita dibeli oleh pihak Singapura, Singtel, yang sampai sekarang 35% yang dia invest pada saat itu naiknya mungkin udah 100 atau 200 kali lipat nilai investasinya. Itulah yang disebut sebagai value investing. Terus setelah Telkomsel kita mencoba Indosat, juga gagal karena diambil juga oleh Singapura, STT Telemedia. Kita coba Excelcom, kalah juga oleh Telkom Malaysia. Dan akhirnya kita lihat apa ya di bidang infrastruktur yang berkaitan dengan telco tapi provide bisnis kepada telco. Akhirnya kita lihat bisnis Telekom Tower. Dan
itu kita gagas dalam berinvestasi di Tower Bersama Group. Tower Bersama Group waktu itu mulai dari 7 tower dan kita kembangkan melalui beberapa proses akuisisi. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah menjadi salah satu perusahaan yang mengoperasikan atau mengelola lebih dari 20.000 site kalau tidak salah ya. Karena semenjak tahun 2016 setelah masuk ke ranah publik, nanti saya cerita terpisah ya, tapi saya nggak terlalu mengikuti detailnya karena sekarang hanya sebagai pemegang saham, tidak mengelola lagi investasi ini secara detail. Di sisi infrastruktur itu kita lebarkan, bukan hanya telco. Jadi kita masuk ke power plant, ke jalan tol, dan lain sebagainya. Waktu itu saya disindir dan intinya dipertanyakan banyak value investors. Dia bilang, value investors itu nggak pernah invest di infrastruktur. Karena infrastruktur itu tingkat pengembaliannya lama sekali. Dan return-nya itu ya bisa dibilang tidak menarik dibanding dengan return di sektor lainnya. Tapi saya bisa membuktikan pada saat itu karena value investing, jika kita lakukan di momen yang tepat infrastruktur, dan kita lakukan pendanaannya. Waktu itu saya memperkenalkan mezzanine finance, saya memperkenalkan leveraging equity di dalam struktur permodalan kita. Akhirnya kita bisa mendapatkan nilai tingkat pengembalian investasi yang baik di jalan tol Cikopo Palimanan, investasi kita di pembangkit listrik. Jadi itu klaster kedua di bidang infrastruktur. Nah, yang menarik adalah sebelum saya resign tahun 2015, kita mulai membangun sedikit terlambat sebetulnya. Adalah investasi-investasi kita di fast moving consumer goods. Jadi kita mulai masuk ke beberapa sektor yang bisa dikategorikan sebagai sektor-sektor yang menjadi barang-barang konsumsi, baik konsumsi maupun barang konsumsi maupun jasa. Dan ini yang kita kembangkan sebagai pilar ketiga dari Saratoga Group. Nah, ada beberapa sektor yang menurut kami miss karena jarang sekali, ya banyak orang mengupas kesuksesan mungkin Merdeka, Adaro, dan lain sebagainya. Tapi jarang sekali bertanya apa sih yang Saratoga belajar dari 20 tahun in existence ini. Dan saya ketemu itu setelah saya udah nggak sama Saratoga, saya resign tahun 2015-2016. Dan ternyata memang ada satu, dan ini kalau saya boleh share ya, Pak Donald, ini agak panjang nggak apa-apa ya, Pak Donald? Wah, justru jadi penasaran, Pak. Pak Donald mau ngomong mengenai value investing. Yes, nah, right. Sebetulnya di value investing ini ada satu hal yang sekarang teredefinisi. Dan saya baru nemu sebetulnya sekitar 3-4 tahun yang lalu. Kalau saya lihat portfolio kita, bahwa yang miss di Saratoga secara cukup spektakuler adalah investment kita di teknologi. Kita hilang kesempatan karena Gojek, Tokopedia, dan lain sebagainya itu kita lihat di awal-awal gitu loh. Tapi kita miss karena kita nggak memiliki pengetahuan yang mumpuni di bidang teknologi. Nah, sekarang ini kita catch up dan alhamdulillah kita udah punya cukup signifikan portfolio di bidang teknologi dan digital. Tapi kita kehilangan peluang yang sangat besar di situ. Nah, menurut saya redefinisi dari value investing itu ada di 4 hal. Nah, ini redefinisi, Pak ya? Redefinisi dari value investing. Dulu kan value investing itu simple, bahwa kita lihat balance sheet, nilai balance sheet lebih tinggi daripada nilai yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, di Bursa Efek. As simple as that, value investing. Yeah. Tapi redefinition ada 5 hal, dan ini pertama kali di event SBM ITB dan Panitia. Waduh, luar biasa. Terima kasih banyak, Pak Sandi. Ini beruntung banget kita bisa belajar nih. Bahwa value investing itu bukan hanya
buying cheap stuff. Meaning that kita beli diskoneksi antara saham, harga saham atau harga instrumen yang tercatat di bursa dengan real value atau balance sheet-nya dia. Tapi sekarang terredefinisi value itu mencakup pertama, ability to pay and grow dividends. Jadi bisa aja kita beli satu perusahaan yang murah banget, tapi dia nggak pernah bayar dividen gitu. Ya, buat apa gitu? Buat apa? Karena kita kan perlu cash flow juga. Karena cash is king. Jadi ke depan value investing itu harus memasukkan perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan untuk membayar dan meningkatkan dividennya. Makanya ciri-ciri dari perusahaan di grup Saratoga itu kita paksa mereka untuk bayar dividen. Dalam keadaan sesulit apapun. Hari ini misalnya Adaro, Pak Boy Thohir kalau ngomong sama saya selalu pertanyaan, gimana bro dividen? Pasti pertanyaannya seperti itu. Ke mana tawar bersama? Chief, dividennya gimana? Ketemu sama Pak Herman atau Pak Hardi. Kedua, insensitivity or ability to benefit from rising rates. Jadi ini konsepnya agak kompleks ya. Bahwa akan ada, kan semua sekarang tahu interest rate jebol, rendah banget kan. Ya, menuju nol. Nanti ke depan, eventually pasti akan naik. Nah, kita harus melihat bahwa perusahaan-perusahaan ini punya justru kemampuan untuk diuntungkan dengan interest rate yang naik. Untuk yang pemula-pemula, saya lihat nih banyak banget pemula di sini, tapi ini karena Pak Donald yang nanya, dosen, kita terus jelasin. Bahwa perusahaan tersebut, kalau tidak bisa memiliki kemampuan untuk benefit dari rising rate, paling nggak dia nggak terdampak secara negatif. Jadi dia neutral. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang mengelola hutangnya dengan sangat-sangat bijak dan disiplin. Ketiga, cyclical exposures to economic cycles. Nah, menurut saya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang naik turun bergejolak. Tuh tadi ada pertanyaan yang ibu-ibu tadi bilang ini lagi keadaan volatile seperti ini, bagus nggak sih masuk ke dalam satu instrumen? Nah, cari instrumen investasi atau saham yang sebetulnya dia memiliki siklus yang istilahnya cukup stabil dibandingkan dengan siklus ekonomi. Jadi kalau kita lihat lagi COVID lagi turun, tapi dia nggak terlalu dalam turunnya, tapi dia mungkin antara 50-60%. Ini adalah keuntungan dari kita dalam mendiversifikasi portfolio kita. Keempat, geographic exposures. Nah, ini menurut saya, kalau di Indonesia kan kita lihat exposures-nya itu 60% Jawa, 40% luar Jawa. Tapi pada satu titik, luar Jawa ini akan naik 40, jadi 45, jadi 50, jadi 60, dan lain sebagainya. Jadi, kita harus lihat juga perusahaan-perusahaan yang punya exposure di key geographic, sehingga bisa dapat above average economic growth. Dan growth di Indonesia Timur jauh lebih cepat dari di bagian lain dari Indonesia. Dan terakhir, menurut saya yang kelima adalah to identify likely earning growth dengan margin expansion. Nah, ini yang menarik karena margin itu bisa di-expand kalau kita punya keunggulan teknologi. Kita lihat bahwa kalau misalnya kita punya teknologi, cost bisa ditekan lebih rendah, dan kita bisa dapat revenue, walaupun dalam keadaan COVID ini, kalau kita sektornya tepat, ini akan meningkat, dan dengan kita turunkan ongkos biaya produksi kita akan dapat margin expansion. That is true redefinisi of value investing. Begitu, Pak. Wah, luar biasa nih, Pak. Ini banyak yang belum tahu nih bahwa Pak Sandi ini brilian gitu ya, investor yang brilian, Pak. Jadi mungkin hari ini banyak yang mulai terbuka nih matanya, Pak. Jadi terima kasih banyak nih buat ilmunya, Pak. Satu lagi pertanyaan, Pak, kalau boleh. Ini jadi apa namanya?
Bapak apakah ada rencana, misalnya kan di Saratoga Bapak punya pemilikan yang sangat signifikan lah terhadap sebuah perusahaan ya. Kalau Mama ngikutin model Berkshire Hathaway, Warren Buffett, dia ada beberapa atau mungkin banyak yang sebenarnya kepemilikannya mungkin cuma 5%, termasuk yang sekarang terbaru itu beliau membeli 5 perusahaan perdagangan terbesar di Jepang dengan total nilai sekitar 90 triliun rupiah kalau tidak salah. Apakah Bapak ada rencana ke sana atau mungkin itu tidak termasuk dalam strategi atau kira-kira gimana nih Pak Sandi? Gini Pak Donald, pertama-tama sekarang Saratoga udah dikelola oleh professional management team yang independen. Dan waktu saya memutuskan, tadi kan Bapak tanya gimana caranya menjadi orang sukses, orang terkaya. Ya, kalau mau menjadi orang sukses, orang terkaya, jadilah investor, jadilah entrepreneur. Dan kembangkan terus kita menjadi salah satu kemampuan kita untuk bertumbuh bersama Indonesia.